Siapa sih Tuhanmu? Tidak bertanya. Yang namanya pemeriksaan pasti suaranya besar. Jamaah. Oh jamaah. Yang jelas mungkar nakir tidak pernah pilih-pilih. Orang kaya, orang miskin, semua ditanya. Tidak ada urusan. Karena malaikat mungkar nakir tidak punya saudara di atas bumi. Ada yang sepupu sama mungkar nakir? Ada yang sekeluarga mungkar nakir? Ada yang sahabat? Saudara jauh. Tidak ada. Makanya ditempatkan. Maaf. Orang kaya, orang miskin, pejabat atau apapun. Semua masuk dalam tanah. Ya Allah ya Rabb. Maaf. Mungkar nakir bertanya itu cuma 4 pertanyaannya. Kalau bisa jawab, Anda lolos. Catat. Coba dihafal ya. Bikin catatan nanti kalau mau mati, simpan di kaci. Kain kafannya. Sudah dapat bocoran. Karena tidak ada orang mati bawa handphone. Dia kata bisa di SMS pakai BB. Ini jawabannya. Telepon yang Anda tuju sementara diperiksa. Tunggu giliran Anda. Lanjut. Pertanyaannya cuma 4. Yang pertama, siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Siapa imanmu? Iman kelurahan. Siapa imanmu? Loh, bagaimana mau mati kalau begini? Batal mati besok. Masa pertanyaan ketiga tidak bisa dijawab? Ikut kursus dulu di rumah saya. Supaya kita mati bareng-bareng. Jamaah. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Siapa imanmu? Al-Quran. Dan yang keempat, siapa saudaramu? Ya, muslimin, muslimat. Bukan saudaramu. Januari, Februari, Novel. Kebetulan Novel lahirnya bulan November. Berarti Novel anak ke-11. Banyak amat kayak kucing, Pak Ustaz. Kan 12 bersaudara. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Kan November. Oh, jadi bermurut gula. Jamaah. Masih berkaitan tentang mungkar nakir. Tapi jangan menyangka bahwa pertanyaan itu 4 itu sampai sekian. Tapi cara bertanyanya, penelusurannya, penjabarannya, siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku. Tapi kenapa you tidak salat? Siapa imanmu? Al-Quran. Tapi kenapa kau tidak amalkan isi kandungan Al-Quran? Dan siapa saudaramu? Muslim. Kenapa kau tipu? Kenapa kau pukul? Kenapa kau sakiti? Itu pertanyaannya. Makanya persiapkan diri kita untuk masuk ke dalam kubur. Jangan cuma mempersiapkan ujian akhir nasional. Keluarkan biaya kursus kiri kanan karena mau ujian, anaknya mau ujian, mau tes. Ini di kuburan. Kalau Anda lolos di situ, maka lolos seterusnya. Oke? Silakan. Kalau misalnya kita nanti insya Allah nih ya, untuk tetapi duluan aja, aku nggak mau. Serem amat, serem amat, serem. Itu nanti apa langsung ketemu, langsung ditemuin apa kudu kita jemput dulu? Oh, ada proses. Lo kira langsung ke teater? Ya, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Aduh, kebiasaanmu jangan ungkapkan di sini dong. Ya, curhat. Terus kalau misalnya ini, kalau misalnya kan kadang ada yang orangnya mati suri. Oh gitu. iya betul. Itu langsung ditanya apa? Salah. Oh iya, kamu belum waktunya. Ternyata aku belum marah aja. Gimana aja ya? Ya. Pertanyaannya ditunda ya. Nanti di jam akhir nasional. Gimana itu kalau begitu? Mau tahu kapan mungkar nakir itu datang? Mau tahu? Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
tapi berbicara tentang malaikat mungkar nakir yang siap sedia menunggu kita di alam barzah. Sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Mbak Jen Salimar. Wow. Yang menanyakan tentang kapan dia datang. Apalagi ditambahkan oleh Noval, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Jalan dong. Begini. Ketika manusia sudah mengantar orang mati itu, lantas dimasukkan ke dalam liang lahat. Liang lahat itu yang kecil itu, yang dihadapkan wajahnya ke arah kiblat. Kapan dia datang? Setelah manusia terakhir yang mengantarnya pulang. Dia pulang, maka disitulah datang mungkar nakir. Dia datang. Maaf, disitulah diimpit dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Kapan dia datang? 3 kali 1 hari. Kayak minum obat. Datang di pagi hari, datang di siang hari, dan datang di malam hari. Pagi, siang, malam. Tiap 8 jam dia datang. Datang bertanya, pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. Selama 7 hari, 7 malam. Bertanya di dalam kubur. Bergantian pertanyaan itu. Nanti setelah hari ke-7 baru selesai masalahnya. Tinggal apa? Menanti. Makanya disebut alam barzah. Apa artinya barzah? Barzah artinya menunggu. Aku menunggumu. Kalau orang banyak amalnya, maka dia menunggu dengan tenang. Tapi kalau tidak ada amalnya, maka menunggunya sangat setengah mati. Pemeriksaan 7 hari 7 malam. Bahkan seluruh diperiksa. Nanti, sebagaimana diungkapkan dalam surah Yasin, tangannya berbicara, kakinya berbicara, mulutnya berbicara. Pemeriksaan itu luar biasa. Karena banyak hal yang harus diperiksa. Silakan. Kalau misalnya nih ya, kita tuh bersedekah. Kita bersedekah. Terus Tapi semata-mata itu agar kita bisa lolos dari malaikat mungkar dan nakir itu gimana Pak Ustaz? Agar tidak disiksa. Agar mudah pemeriksaan. Hebat. Jamaah. Masih berbicara bagaimana kalau orang beramal supaya tidak disiksa dalam kubur. Makanya diminta beramal itu bukan karena siapa-siapa. Tapi karena Allah itu. Tapi berkenaan dengan orang beribadah. Kan gini. Apa sih yang kita harus lakukan supaya kita tidak disiksa dalam kubur? Kan begini. Pernah kejadian ketika Nabi membahas tentang kuburan. Utsman bin Affan sangat sedih. Sedih Utsman bin Affan. Lalu Utsman bin Affan ditanya, kenapa engkau sedih ketika dibahas tentang kuburan? Kata Utsman bin Affan, kalau berbicara tentang kiamat, pada mahsyar, kan kita akan melewati 7 rintangan. 7. Mati, kuburan, kebangkitan, pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal dan titian siratal mustaqim. Kalau yang lain-lain itu, tidak ada masalah. Karena bisa jadi ada orang, banyak orang, kan kita tidak terlalu takut. Tapi ini kalau kuburan sendiri di dalamnya. Siapa yang berani? Tidak usah di dalam kubur. Di atas kubur saja. 1 malam saja. Tengah malam. Wah. Tapi ingat. Bisa jadi. Bisakah amal ibadah? Bisa. Bukan dalam arti yang menyogok ya. Budget. Tapi dalam hal berbuat amal kebaikan supaya dimudahkan. Betul tidak? Betul tidak? Jamaah begini.
ibadah itu ibarat seperti ular. Kalau kita berbuat amal kebaikan, maka dia menjadi ular pelindung. Kalau berbuat dosa, juga menjadi ular pemangsa. Tapi kalau kita beramal kebaikan kecil-kecil, sedikit-sedikit, beramal tapi sedikit, jadi ularnya kecil-kecil juga. Sementara kalau kita berdosa dosa besar, jadi hancurlah ular-ular kecil itu, dimakan oleh ular besar. Siapa yang menjaga kita? Sementara kalau di dalam kubur itu diimpit tanah. Dililit ular. Jamaah. Oh jamaah. Maaf, Mungkar Nakir. Kebetulan saya tidak pernah ketemu ya. Jadi menggambarkannya. Kenalan dulu, kenalan. Jangan. Karena dia malaikat khusus berada di dalam kubur. Yang bisa ketemu adalah orang di dalam. Ya iyalah di dalam kubur. Jamaah. Ya. Aduh. Kenapa? Sadar alam Nafas dulu Pak Ustaz. Tidak lama lagi kau akan masuk. Masuk mana? Masuk ke ruang ganti. Oh iya. Saya mau nanya nih. Kan kita juga semua pengen tahu nih sebenarnya Mungkar Nakir itu kan nanti kita ketemunya insya Allah dalam kubur ya Pak Ustaz. Nah, terus itu ngomong-ngomong kalau yang Pak Ustaz ceritain tadi itu kayaknya abstrak gitu. Bentuknya seperti apa, wujudnya seperti apa. Nah kira-kira itu kita ketemu Mungkar Nakir itu kira-kira wujudnya seperti apa gitu. Bisa lah kita request gitu ya ibu-ibu ya teman-teman semua ya. Apa ketemunya dalam bentuk wah yang ganteng kayak Justin Bieber ya. Maroon 5, Kenapa Nova terlalu Surya. jauh? Kenapa terlalu jauh ambil contoh? Oh iya. Ah. Nih, contoh yang seremnya. Kagak jadi dapat pahala deh. Mau tahu? Mau tahu? Silahkan masuk sendiri. Kita akan lanjutkan setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Masih berbicara tentang malaikat Mungkar Nakir. Dan memang malaikat Mungkar Nakir itu wajib untuk kita pahami karena kita dianjurkan untuk beriman kepada malaikat. Rukun iman yang kedua setelah Allah, malaikat, kemudian kitab, rasul, takdir, maaf, hari kemudian takdir baik atau qada dan qadar. Oke? Sementara malaikat yang wajib diyakini, diimani ada 10. Betul tidak? Jibril, Israel, Israfil, Mikail, Mungkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, dan Ridwan. Ada 10. Dan sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh Novel bahwa dia ingin sekali ketemu dengan malaikat Mungkar Nakir. Apakah bisa di-request? Apa? Pakai mic dong. Request. Itu ya. Request. Berbicara tentang apakah kita bisa meminta, itu tergantung dari amal. Kalau orang mati itu orang baik, maka dia akan berwujud wajahnya orang yang lemah lembut sesuai dengan perbuatannya. Oke? Tapi kalau dia berbuat jahat, karena manusia mati pasti membawa amal. Seluruh manusia kalau mati membawa amal. Baik itu amal baik maupun amal buruk. Kalau you memang bawa amal baik, pasti yang menyambutmu orang baik. Betul tidak? Tapi kalau you membawa amal buruk, otomatis yang datang itu yang menyambutmu orang buruk juga. Ibarat di dunia ini, kalau kamu bagus, orang akan berbuat baik kepadamu. Tapi kalau memang kau kasar juga. Ibarat melempar bola, kalau engkau keras melemparnya di bola itu di dinding, maka akan kembali lebih kencang. Tapi kalau lebih pelan, kembali juga pelan. Bahkan kalau beruntung, orang baik itu sebelum ditanya, datang Nabi.
Lalu berkatalah Munkar Nakir, kamu tahu siapa yang itu? Diberikan gambarannya. Nabi hadir. Kau tahu siapa dia? Kalau orang sering bersalawat, sering berbuat kebaikan, pasti dia berkata, aku kenal, dia adalah Nabi Muhammad. Sekalipun tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Ditampakkan langsung bahwa dia adalah Nabi Muhammad. Tanpa diberitahu. Oke? Biasa lihat. Ada orang di kuburan, antar orang kubur. Biasa lihat, orang diantar ke kubur. Biasa turun ke kubur. Menurunkan orang mati. Belum pernah. Mau? Iya. Enggak. Iya. Gimana sih? Tanya tuh. Menurunkan. Oh, menurunkan. Mau. Biasa. Kan pahalanya luar biasa. Luar biasa, Ustaz. Turunkan orang mati. Kan kadang-kadang orang takut. Coba pelajari, rasakan bagaimana caranya menurunkan orang mati di bawah. Itu tuh rasanya. Apalagi kalau kita duduk di dalam kubur itu. Kan biasa kita disuruh azan. Otomatis kita duduk sambil azan. Itu gimana rasanya? Kalau Mbak Jen pernah antar orang meninggal? Sering. Gue almarhumah adik. Hah? Adik, almarhumah adik. Oh, Adik yang Adik. paling kecil. jadi ikut. Ikut nganter ke Kuburan. gitu. Tapi yang apa nurunin dia. Karena gini, mengantar orang mati, menurunkan orang mati, menyaksikan apalagi kita bahas Munkar Nakir, apa sih gunanya buat kita? Apa gunanya buat kita? Kenapa juga ada Munkar Nakir? Kenapa? Kalau ada malaikat yang diciptakan untuk mencatat, ya lebih waspada. Tapi bagaimana? Apa gunanya kenapa ada malaikat Munkar Nakir? Supaya ada persiapan lebih dini. Jadi sebenarnya ini adalah pembelajaran buat kita. Bahwa ada kubur. Makanya diajarkan untuk mendatangi ziarah kubur. Lalu berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan atas semua penghuni kubur. Dan insya Allah saya pun akan menuju ke dalammu. Kata Nabi benar. Binatang itu mendengarkan suaranya orang dalam kubur. Jeritannya. Makhluk yang dua yang tidak diizinkan oleh Allah untuk mendengarkan siksaan orang dalam kubur adalah jin dan manusia. Seandainya jin dan manusia mendengarkan keluhannya, maka tidak ada orang yang tinggal dekat kuburan. Tidak ada orang berani bangun rumah dekat kuburan. Kalau dengar rintian. Itu setiap malam. Makanya binatang itu dengar. Kalau binatang itu dengar. Makanya pernah dengar suara lolongan anjing yang panjang? Au! Lolongan panjang anjing itu karena mendengarkan suara orang yang disiksa dalam kubur. Itu apa tuh Pak Ustaz? Dicambuk. Oh. Disiksa berteriak anjing. Ya Allah, saya bersyukur diciptakan jadi anjing dan tidak diciptakan jadi manusia yang tidak salah. Lolongan anjing itu karena mendengarkan rintian orang-orang di dalam kubur. Mana? Ada suara. Ya, Pak Ustaz. Mau tanya? Saya Radi. Bukan Munkar Nakir. Oh, bukan Ustaz. Untuk Ini. tiap hari aku ditanya-tanya. Suatu saat nanti ditanya Munkar Nakir. Ya. Ini Pak Ustaz. Ya. Kan katanya kalau malaikat Munkar Nakir lagi marah, kan suaranya kenceng banget Pak Ustaz. Oh. Ya sampai menggelegar gitu Pak Ustaz. Itu kira-kira zaman dulu pernah ada sahabat Nabi atau umat lain gitu yang pernah dengar suara malaikat Munkar Nakir nggak? Iya. Lagi marah gitu.
Pernahkah orang mendengarkan suara mungkar nakir? Mau tahu jawabannya? Mau? Mau. Setelah yang lewat ini. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Lillah. Masih berbicara tentang mungkar dan nakir. Dan pasti mau tidak mau, siap atau tidak, pasti akan bertemu dengan malaikat mungkar nakir. Dan sebagaimana tadi yang ditanyakan oleh adik Radit, waktu Fatimah berpulang ke rahmatullah, karena pesannya Fatimah, kalau aku mati di siang hari, kuburkan aku di siang hari tanpa menunggu-nunggu. Kalau aku mati di malam hari, kuburkan aku di malam hari tanpa menunggu-nunggu. Jadi ketika Fatimah meninggal, langsung dimandikan, dikafani, lalu diantar tanpa menunggu. Langsung. Karena pesannya, ketika diturunkan di kuburan, sebuah sahabat pada menangis. Karena pas malam hari, ketika diturunkan, ada sahabat yang keras tangisnya, dia berkata, wahai kuburan, kamu tahu siapa yang kami antar untuk masuk ke dalammu? Dia adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi. Dia adalah putri Nabi. Tiba-tiba suara dalam kubur bersuara. Ada keluar suara. Saya kuburan tidak mengenal siapa yang datang. Kalau memang dia baik, akan kuperlakukan dengan baik. Dan kalau dia memang jahat, aku perlakukan dengan jahat. Biar siapa, walaupun itu adalah putri Rasulullah. Semua jamaah pada menangis. Dan ketika itu juga, saya tidak hadir waktu itu. Menangis. Jamaah, hati-hati loh. Karena yang paling banyak kita di kuburan 4. Pembohong. Pembohong. Pengkhianat. Yang ketiga, yang suka mencari-cari kejelekan orang lalu menyebarkan. Yang keempat, yang tidak bagus istinjanya. Tahu istinja? Tidak bagus ceboknya. Tidak bagus pembersihannya. Sedikit lagi, ada 4 yang tidak disiksa di kubur. Mau? Mau? Mau tidak disiksa di kubur? Makanya, yang pertama, rajin baca Quran, jaga mulut. Tidak bagus tinja. Jaga mulut. Yang ketiga, jamaah, jaga salat. Dan yang keempat, suka bersedekah. InsyaAllah, 4 ini tidak disiksa di kuburan. Jaga salat. InsyaAllah Pak Ustaz. Jaga mulut. InsyaAllah. Suka baca Quran. InsyaAllah Pak Ustaz. Suka bersedekah. Suka InsyaAllah. Silakan meninggal besok. Baik, kalau ada unek-unek tentang Islam itu indah, silahkan layangkan di Twitter Islam itu indah, di @islam_itu_indah. InsyaAllah kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan ada di dalam Twitter itu, saya akan jawab langsung lewat Twitter itu juga. Baiklah, kita sama-sama tundukkan kepala sejenak. Sadarkan diri kita. Bayangkan diri kita. Hari ini adalah hari terakhir kita. Dan kita melihat tubuh ini dimandikan. Tubuh ini dikafani.
kita pada menangis. Dan tubuh kita disalati. Lalu kita diantar ke kubur. Dimasukkan di dalam kubur. Dan bermalam di dalamnya. Dan itu pasti akan terjadi. Siap atau tidak, kita akan berada di dalam kubur. Diimpit tanah. Bermalam bersama cacing-cacing keselipan. Lalu datang Munkar Nakir bertanya kepada kita. Subhanallah. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Coba ucapkan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan kita di dalam kubur. Coba minta kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, izinkan aku hidup. Izinkan aku hidup. Agar aku bisa memperbaiki langkah kehidupanku. Agar aku bisa memperbaiki langkah kehidupanku, ya Allah. Ya Allah. Atas amal ibadah yang buruk yang pernah kulakukan, ampunilah ya Allah, ampunilah ya Allah. Ya Allah, kehidupan ini hanya sesaat dan kita akan meninggalkan kehidupan ini. Coba Jen berdoa untuk orang-orang yang telah mendahului Jen. Orang-orang yang Jen cintai yang sudah berada di dalam kubur, silakan doakan. Ya Allah, ya Rabbi, ampunilah dan maafkan salah Nabi Allah. Jagalah Islam biasa. Ya Allah, minta. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya. Lapangkanlah kuburnya. Mudahkanlah urusannya. Mudahkanlah urusannya. Ampunilah segala dosa-dosanya. Segala dosa-dosanya. Munkar bertanya. Dan Nakir siap memberikan hukuman. Sudah siapkah kita untuk berhadapan dengan malaikat yang akan memeriksa itu? Sudah siapkah kita untuk berhadapan dengan malaikat pemeriksa, yakni Munkar dan Nakir? Siapkan. Jangan sampai nanti kita bergegas untuk mempersiapkan itu. Tidak ada yang tidak mati, karena pasti akan mati. Al-mautu babung, mati itu ada merupakan pintu, dan pintu-pintu itu termasuk kuburan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kelebihannya. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.